Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba perhatikan tanaman berikut ini. Tanaman apa kira-kira? Ya, tanaman padi. Tentunya kita sudah setiap hari memanfaatkan tanaman ini karena mayoritas penduduk Indonesia setiap hari mengkonsumsi nasi, karena nasi sebagai makanan pokok orang Indonesia ya. Padi ini anak-anak tumbuh di sawah. Sawah termasuk dataran rendah. Padi juga termasuk salah satu dari sumber daya alam hayati. Nah, bijinya ini dapat diolah menjadi beras. Beras dimasak menjadi nasi dan memiliki kandungan karbohidrat. Biji padi juga termasuk monokotil atau berkeping satu. Masih ingat ciri-ciri tumbuhan monokotil? Ya, berakar serabut salah satu cirinya. Baiklah, kita mulai pembahasan kita pada hari ini di buku tema kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 1. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi menjadi 3 tahap. Pertama, benih padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul di permukaan. Bakal akar dan tunas akan menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi dan memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi akan berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah butir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Selanjutnya kita jawab pertanyaannya. Apa isi bacaan di atas? Bacaan di atas menceritakan tentang tahapan pertumbuhan padi sampai menjadi beras. Pertanyaan kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena tanaman padi merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di lahan persawahan. Persawahan ini terdapat pada dataran rendah. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? 110 hari sampai dengan 130 hari. Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah ialah biji padi yang siap untuk digiling atau ditumbuk untuk diambil berasnya. Mudah bukan? Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Nah, kita diminta untuk membuat tahapan ya dari pertumbuhan padi. Ada 3 gambar. Nah, yang pertama kita isikan tahapan pertama dari pertumbuhan tanaman padi. Padi dimasukkan ke dalam karung. Taruh gambarnya di sini. Selanjutnya dimasukkan ke dalam air yang mengalir ya sampai berkecambah secara bersamaan. Setelah berkecambah, dipindahkan ke media tanam sementara. Kalau sudah tumbuh semua, dipindahkan ke lahan sawah. Setelah di lahan itu baru diairi, kemudian diberi pupuk. Kalau ada hamanya ya juga diberi pestisida. Selanjutnya setelah 110 sampai 130 hari, tanaman padi sudah siap untuk dipanen.
Sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.